Saudaraku yang kekasih, kita kembali mau belajar tentang apa yang harus kita kerjakan. Bagian Tuhan sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tinggal bagian kita yang harus kita kerjakan. Supaya kelak ketika Tuhan datang, janjinya digenapi dan kita ini menjadi orang-orang yang menerima, menikmati dan merasakan janji Tuhan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berdoa minta sesuatu kepada Tuhan? Ada yang ngangkat tangan enggak? Oh enggak, aku enggak perlu minta apa-apa. Atau saudara, siapa di antara saudara yang seringkali hampir tiap hari punya permintaan kepada Tuhan? Halo? Anda enggak pernah minta? Ayo angkat tanganmu, siapa yang minta? Oh. Siapa yang minta ini? Minta tapi enggak usah dipenuhi Tuhan. Aku ini cuma ngeluapkan isi hatiku. Aku cuma ngomong, Tuhan kei, enggak dikei, dibales, enggak dijawab. Suka-sukanya Tuhan. Gitu? Atau ketika Anda minta, Anda pegang. Ini janji Tuhan. Sehari belum digenapi, 2 hari belum digenapi, 1 minggu, 1 bulan. Lama-lama gini, Tuhan iki ngrungokno aku gak sih? Gitu. Atau Anda bisa gini, oh ini janji Tuhan, tak imani aja. Seringkali orang mobilnya orang dipegang, diimani. Waduh, sebuah iman yang tidak ada dasarnya, saudaraku ya. Ya, memang kita harus beriman, tapi harus punya dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau kita beriman, kita punya dasar. Maka janji Tuhan itu ya dan amin. Amin? Amin? Percaya janji Tuhan digenapi? Sekalipun lama loh. Butuh digenapi enggak kalau lama? Butuh, saudaraku ya. Nah, untuk Anda ini bisa punya iman. Untuk Anda ini bisa punya iman. Saya balik mundur sedikit ke minggu lalu. Anda harus punya perspektifnya Tuhan. Harus punya sudut pandangnya Tuhan. Halo, Anda harus punya sudut pandangnya Tuhan. Artinya memandang segala kebutuhanmu, segala persoalanmu, segala pergumulanmu bukan dengan kacamata manusia. Bukan dengan titik mata manusia. Saya bawa gambar contoh sih. Mungkin bisa ditayangkan yang gambarnya Biskup Indra itu. Coba ditayangkan sebentar. Bukan, yang bawahnya lagi, ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Kalau Anda lihat ya sudah gini nih, dengan kacamata manusia. Anda enggak bisa nebus depan.
Kemampuan manusia cuma bisa nembus ini. Iya kan? Enggak bisa. Tapi kalau Anda mandang dengan kacamata Tuhan, dengan sudut pandangnya Tuhan, artinya titik mata ini ada di atas. Atas itu tempat tahta Tuhan, tempat surga, tempat Tuhan berada. Artinya dengan mata yang kita taruh seperti matanya Tuhan, maka Anda akan ini, bagus ya? Bagus enggak? Ini kalau Anda lihat dengan mata manusia, Anda cuma lihat satu gedungnya saja, salah satu gedung, lalu Anda lihat atasnya, lihat bawahnya, enggak bisa lihat semua. Artinya apa? Segala persoalan-persoalan ya berjalan wajar, logis-logis, wajar-wajar saja. Tapi kalau Anda pandang dengan sudut matanya Tuhan, dengan cara pandang Tuhan memandang persoalan, maka Anda akan ngelihat, oh kecil itu, kecil jadi kecil ya. Gedung-gedung, bangunan-bangunan jadi kecil. Oh kecil itu, betul bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kapan kita bisa percaya, bisa beriman? Kalau kita punya dasar pegangan, itu janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah kita maha kuasa. Itu sebabnya kalau kita tahu Tuhan Allah kita maha kuasa, kita akan memandang segala keadaan ini. Bukan gampang no, bukan. Kalau gampang no salah ya. Oh biarno, enggak dibiarno ya tetap. Tapi dengan sudut pandangnya Tuhan. Maka segala persoalan jadi mungkin. Segala pergumulanmu akan jadi nyata jawabnya. Halo, Anda mau dijawab Tuhan? Saya yakin setiap kita punya pergumulan. Itu sebabnya kita yakin dan percaya bahwa pergumulan kita yang punya dasar yang benar, Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita mengasihi kita, dan Tuhan kita maha kuasa, mampu. Lek punya kasih tok, enggak punya kemampuan, apa daya tangan tak sampai. Tuhan mengasihi kita, oh sudah bukti, Yesus sudah diberikan bagi kita. Tapi kalau enggak punya kuasa, ya enggak bisa nolong saudaraku. Kasih dan kuasa itu berjalan bersama-sama dalam satu aliran. Lalu dari situlah akan nyata pertolongan Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita ini. Amin. Ya, kita akan lihat satu contoh ya. Jadi ini sudah lihat ya, segala sesuatu jadi mungkin. Amin. Kecil, kelihatan semua persoalan dari atas itu saudara. Tuhan lihat, oh kita ini manusia kecil, katanya Yesaya, seperti apa? Pasir, butir pasir. Anda kalau ambil satu pasir, butir kecil bagi Tuhan. Anda percaya Allah mampu? Anda percaya Allah pasti menggenapkan janjinya? Amin ya. Untuk itu kita akan lihat salah seorang contoh ya. Lanjut dari yang minggu lalu, enggak datang enggak apa-apa, tapi merupakan paket-paket berkelanjutan saudaraku ya. Siapa orang yang menerima janji Tuhan? Salah satu yang akan saya angkat sebagai topik di sini adalah Kaleb. Bukan Kaleb Tong, orang yang pandai main alat musik, bukan, tapi Kalebnya Alkitab, saudaraku ya. Kaleb. Itu ada, kita baca aja ayatnya Yosua 14. Ya, Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya,
Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Terima kasih. Saudara, ada banyak ayat sebetulnya. Ini ketika yang kita baca adalah ketika Kaleb bin Yefune itu mengklaim. Seneng ya, ketika ngeklaim itu seneng ya. Wow, ini janji Tuhan. Ini punyaku, ini jawaban Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Gitu saudaraku ya. Tapi Anda baca yang kita baca tadi, berapa tahun? Halo, Anda baca ikut. Berapa tahun Kaleb ini menanti janji Tuhan? 45 tahun. Ketika umur 40, dia menginjakkan kakinya di Hebron. Ketika umur 40, dia menginjakkan kakinya di Hebron. Tapi dia memperoleh janji Tuhan itu ketika umur berapa tadi? 85. Luar biasa. Kesel enggak ngenteni 45 tahun? Halo, capek enggak kira-kira nunggu 45 tahun? Ini Kaleb nunggu 45 tahun bukan sekedar nunggu. Tapi nunggu sambil berjuang yang namanya Kaleb ini. Nunggu sambil berjuang. Sementara dia menunggu janji Tuhan digenapi, dia itu berusaha supaya janji itu jadi miliknya. Amin. Jadi orang berdoa, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan cuma berdoa, percayalah, aku percaya. Tapi tindakan kepercayaannya tidak ada. Iman tanpa perbuatan, katanya Yakobus, kitab Yakobus, adalah mati, tidak ada gunanya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Di sini saya akan rada detail, kita akan cerita ya. Berawal dari 45 tahun yang silam, katanya Kaleb, ya toh. Ketika dia menginjakkan kakinya, ketika dia menjejakkan kakinya di Hebron. Hebron atau Kiryat Arba. Saudaraku, semua
10 pengintai yang lain semua punya kacamata manusia. Waduh, orang enak gede-gede, orang enak itu pinter perang, orang enak ya diantaranya adalah seperti golongannya siapa? Goliat. Memang waktu itu Goliat belum ada, saudaraku ya, belum timbul ceritanya Goliat itu zamannya Daud. Tapi melihat realita yang ada, real, betul ya, real. Melihat realita yang ada, 10 pengintai ini hatinya jadi ciut. Jadi titik awalnya Yosua itu, Kaleb dan Yosua. Kaleb ini bisa mendapatkan Hebron 45 tahun kemudian. Titik awalnya adalah ketika dia menginjakkan kakinya di Hebron dan dia punya kacamata Tuhan. Perspektifnya Tuhan. Perspektif mata burung itu loh, perspektif dengan sudut pandangnya Tuhan. Kamu pasti miliki tempat itu. Kamu pasti miliki, di bilangan dikatakan Tuhan janji Tuhan pasti digenapkan. Dan ini pasti jadi milik kita. Jangan takut. Kaleb itu bilang di bilangan, menguatkan hati saudara-saudara yang lain. Kaleb berjuang untuk mengatakan sesuatu ucapan iman yang sesungguhnya. Bukan buat-buat. Tadi dikatakan, aku mengatakan yang sejujurnya. Saya tanya, kalau Kaleb mengatakan yang sejujurnya, lalu orang Israel 10 pengintai yang lain juga mengatakan yang sejujurnya kan? Jujur enggak? Rada kurang jujur, saudaraku. Karena kita seperti belalang di hadapan mereka. Nah, itu bukan kacamata manusia, itu sudah kacamata setan. Pernah enggak di? Hayu kamu, medeni, hayu. Kamu kalah, kamu nanti mati, kamu nanti susah, kamu nanti tidak berhasil, kamu nanti macam-macam yang jelek-jelek. Anda pernah enggak digituin? Itu sudut pandangnya setan. Kalau di istilah perspektifnya mata cacing, saudaraku. Cacing itu ada di mana? Ada di tanah. Dia ada di tanah, lihat ke atas. Jadi hasilnya yang dilihat itu semua dibesar-besarkan. Masalah jadi gede, persoalan jadi gede, kesukaran jadi gede, sehingga depresi. 10 pengintai yang lain depresi. Dan orang yang depresi akan mengucapkan juga kata-kata. Dia bilang jujur enggak? Dia memang keweden, saudara, memang ketakutan. Jadi dia juga jujur, dia ketakutan. Dia keweden, saudaraku, dia ketakutan. Jadi sejujurnya mereka juga katakan apa yang ada dalam hati mereka. Tapi saya yang ingin angkat adalah Kaleb bilang, aku mengatakan yang sejujurnya. Artinya ketika dia pegang janji Tuhan, 4 ini pasti aku berikan kepadamu. Janji Tuhan kepada nenek moyang Kaleb ini pasti diberikan. Tanah Kanaan itu pasti diberikan. Saudaraku, kapan kita bisa punya kacamata Tuhan? Kapan kita punya perspektif yang sama dengan perspektifnya Tuhan? Untuk Anda bisa menikmati janji Tuhan. Untuk Anda bisa memperoleh janji Tuhan. Supaya janji Tuhan jadi real dalam hidup kita. Maka kita ini harus menyamakan sudut pandang dengan sudut pandang Tuhan. Betul? Halo? Jangan Tuhan dipaksa nyamakan dengan sudut pandang kita. Enggak jadi apa-apa. Atau lagi kita menyamakan dengan sudut pandangnya si cacing, si ular tua itu. Habis, saudaraku. Kita harus menyamakan sudut pandang dengan sudut pandangnya Tuhan. Yaitu dengan mengingat kapan Kaleb ini punya sudut pandangnya Tuhan.
Karena dia ingat bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian. Tempat di mana aku menjejakkan kakiku, saudara ya, tempat di mana aku menjejakkan kakiku pasti jadi milikku. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Tempat yang akan aku berikan kepadamu. Alangkah bahagianya Kaleb ketika dia berada walaupun belum miliknya. Saudara gue belum miliknya. 45 tahun silam belum miliknya. Ketika Kaleb berada di Hebron dan dia merasa sukacita, dia merasa bahwa ini bakal jadi kepunyaannya. Karena inilah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan janji Tuhan pasti digenapkan. Itu membuat dia punya sudut pandangnya Tuhan. Jadi orang akan punya sudut pandangnya Tuhan ketika dia ingat janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dia perjuangkan janji Tuhan jadi kenyataan dalam hidup. 45 tahun saudara gue. Dia tahu ini tanah yang dijanjikan. Dia berjejak di sana dan tanah itu lagi diduduki oleh suku Enak. Dan ayat terakhir, ayat 15 tadi katakan, suku Enak yang mana? Suku Enak yang paling gede. Ya, di sini di Indonesia ini ada Batak, di tanah mana? Di Sumatera sana, ada Madura. Ada paling takut sama orang mana kira-kira kalau di Indonesia ini? Halo? Anda takut sama orang mana? Jok main-main lu. Kalau orang Bugis itu begini. Jok main-main lu. Orang Batak kendel ini mana elah gitu ya. Saudaraku, suku Enak yang ada di Hebron adalah suku Enak yang paling top. Suku Enak yang paling top. Tapi karena yang namanya Kaleb ini ingat janji Tuhan. Halo, ingat janji Tuhan. Bagaimana bisa ngingat kalau enggak pernah moco, kalau enggak pernah dengar? Katanya suratannya Rasul Paulus, iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Sekarang sing dirungokno apa saudaraku? Jujur. Dengar firman Tuhan berapa banyak? Berapa lama? TikTok gitu ya. Waduh, denger TikTok seneng enggak karuan. Saya kalau lewat gini ada orang bawa handphone, ketawa sendiri. Melok ketawa tak pikir tak inceng gini. Lo TikTokan saudaraku ya. Denger firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Halo, denger, ingat, pegang firman Tuhan. Ini sudah sudut pandangnya Tuhan. Otomatis kita tahu, pasti Tuhan bilang pasti. Tuhan bilang pasti. Janji Tuhan ya dan amin. Suka denger firman ya? Halo? Suka denger firman ya? Suka baca firman ya? Lek baca cuma ngebut di rumah itu. Kebut. Ya, ada waktunya kita kebut baca. 1 tahun baca berapa kali firman Tuhan dari Jadian sampai Wahyu? 1 tahun bisa berapa kali baca? Merasa Bu, mulai cilik sampai sakmene gede nih. Aku baru nyelesain Wahyu itu baru sekali. Itu pun aku sudah bangga. Itu yang menyelesaikan. Ada yang enggak pernah belas. Anda mau punya sudut pandangnya Tuhan? Jadi untuk menerima janji Tuhan jadi kenyataan. Saudara Yosua ini, Kaleb ini yang pertama punya sudut pandangnya Tuhan. Perspektif dari perspektifnya Tuhan timbul iman.
Dan iman tidak dibiarkan. Iman diucapkan, memperkatakan iman. Seringnya orang yang refleks itu kalau ada masalah atau kebentur apa dikit, ngomongnya apa, saudara? Mati aku, mati aku, mati aku. Loh, itu iman. Hati-hati loh, saudara, dengan ucapan. Tidak boleh. Kita harus ngomong masalah ucapan, masalah kata-kata kita. Haruslah kata-kata iman. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Perkatakan, jadi punya sudut pandang, menyamakan dengan janji Tuhan. Punya sudut pandangnya Tuhan. Lalu apa? Timbullah iman dalam hati. Dan iman ini diperkatakan, diucapkan. Ini sudah sudut pandang. Karena sudut pandang yang jelas, iman yang makin hari makin diucapkan itu makin kuat, saudaraku. Saya orang dulu belajar, saudara ya, Itu Anda kalau tahu ada orang yang bisa belajar hanya denger aja. Saya punya teman yang ketika belajar, dia ada duduk di sebelah temennya sekelas. Temennya sekelas itu kalau belajar ngomel, saudaraku ya, ngucap. Misalnya, di sejarah Indonesia itu merdeka tahun 45 dan gini. Terus, Anda tahu ada koncoy satu itu duduk di sebelahnya gini. Dia cuma denger. Besok ulangan dia bisa. Tapi ada orang yang enggak bisa denger denger dan ngucap. Ada orang yang enggak cukup denger dan ngucap. Denger ngucap dia bawa kertas orek-orek. Saya kemarin lihat berita, saudaraku, seorang anak dari timur sana, dari daerah kepulauan di timur sana. Biasanya dianggapnya anak timur itu kurang ya. Kalau pelajaran sama di Jawa ini biasanya rada terbelakang dikit gitu. Tapi kemarin saya lihat luar biasa, seorang anak yang kira-kira kelas 2 SD, 3 mungkin. Itu di pertandingan semua ngalahkan 7.000 anak-anak di negara maju, internasional. Waduh, ini yang ngasih ujian, yang ngasih pertanyaan itu 5 tambah 10 tambah dia begitu dengar, dia cuma gini, semua belum bisa jawab. Anak ini langsung jawab, misalnya 157. Waduh, semua tepuk tangan. Luar biasa, saudara, cepet dengar. Banyak orang di Alkitab ngomong, cepet berkata-kata, tapi lambat mendengar. Itu sebabnya Rasul Paulus juga, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Didengar, diresapi dulu, diucap. Halo, bukan asbun atau asal bunyi. Lalu saudara, sudah punya perspektif. Itu kalau Anda lihat ya, itu bisa Anda catat aja, ada di Amsal 30 ayat 18 ya. Ayat 18 ayat 19. Ya. Di situ katakan apa? Ada 3 hal, 4 hal yang aku enggak bisa ngerti, yaitu jalannya Raja Wali di udara. Raja Wali di udara. Mata burung. Kalau Raja Wali sedang terbang, Anda tidak bisa menganalisa, Anda tidak bisa nyimak, Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dihasilkan makin tinggi, ya saya katakan makin tinggi, makin kenceng, makin tinggi, makin kenceng. Yesaya 41 itu katakan, orang muda bisa letih lesu,
bisa jatuh tersandung, orang kuat bisa jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti Kaleb ini, menanti-nantikan Tuhan, dia terus beroleh kekuatan baru, terus beroleh kekuatan baru, sampai apa yang dijanjikan itu menjadi nyata dalam kehidupannya. Amin. 45 tahun. Sementara 45 tahun dia bukan sembarangan saudaraku, tapi dia maju berperang. Dia ngomong, Tuhan menyertai aku berperang, aku mengalahkan orang enak. Artinya memperjuangkan imannya. Halo, Anda berjuang, iman Anda harus perjuangkan. Waktu tugas, aduh kepalanya pas pusing, prei aja. Koordinatornya bingung, ditelepon, prei pusing, terus bentar lagi temennya datang, mall gitu. Udah enggak pusingnya? Oh iya, lek ke mall ngelune hilang yo, gitu, berangkat ke mall. Hati-hati sudah, iman, halo, sekali lagi, iman butuh diperjuangkan. Ayo ucapkan, iman butuh diperjuangkan 3 kali. Yang keras ya, 3, 2, 1. Iman butuh diperjuangkan. Iman butuh diperjuangkan. Iman butuh diperjuangkan. Amin. 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 Kaleb dan Yosua ini memperjuangkan imannya. Dia setelah mengimani, dia enggak kabeh perang dia tidur. Enggak saudaraku. Ini ayat ini kalau Anda baca, cerita ini kalau Anda baca lalu tidak Anda hayati, seperti enggak dapat apa-apa. Tapi ketika Anda mendapatkan memperjuangkannya. Ya, jadi yang pertama tadi perspektif yang benar. Yang kedua memperjuangkan imannya. Untuk memperjuangkan perlu apa? Menetapkan hati. Ya loh, Tuhan Maha Kuasa. Besar loh masalahmu. Enggak loh, Tuhan Maha Kuasa. Oh enggak bisa kamu. Tuhan bisa. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Itu ayat 8 tadi dari ayat yang kita baca. Ya. Menetapkan hatinya. Dan orang yang memperjuangkan imannya. Lalu tadi dikatakan apa? Di mana aku menginjakkan kakiku, itu akan jadi milikmu. Ojo omahe orang mbok leboni. Terus dalam nama Tuhan Yesus, ini jadi milikku. Terus orangnya suruh keluar. Tangkap polisi, saudara. Anda mau tangkap polisi? Bukan, artinya apa, saudara? Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, di situ bukan ada masalah. Hidup ini adalah perjuangan. Di mana saja engkau pergi, kemana saja, ya di mana saja engkau berada, apa saja yang engkau kerjakan, bukan tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Tapi ingat, di mana engkau menjejakkan kakimu, tanah itu akan jadi milikmu. Artinya, di mana saja engkau pergi, engkau akan berkemenangan. Terus persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, perjuangkan dan engkau akan menang. Amin. Amin. Sekali waktu berapa puluh tahun yang lalu, saya bilang sama suami, rumah ini sebelahnya buat praktek. Sebelahnya saya bilang, tak bukai apotek ya. Suamiku bilang gini, apotek, pikirnya apotek kena entah. Itu apotek itu jual gini. Ya wis. Terus berapa lama lagi saya punya pikiran yang lain. Kalau gitu kebetulan ada tawaran untuk jadi PBF. PBF itu distributor obat-obatan ya, ada temen yang nawari. Ini loh aku ditawari ini, wes gak usah jadi apotek, jadi distributor obat, jadi PBF aja ya. Terus suami saya gini, rumangsamu PBF itu tagihannya gak akeh sing macet ta? Wah akeh sing macet, nagih sana sini.
ngingoni detailer, ngubeng mana-mana. Belum tentu omset, kamu omset akan diteken, omset ada targetnya. Terus omset ditarget, terpaksa ngutang no. Setelah ngutang no, utangnya ditagih, gak keluar. Banyak masalah, ojo-ojo. Terus saya ini mikir, saudara. Apotek ra oleh, PBF ra oleh. Terus apalagi, enggak boleh, saudara. Banyak masalah. Kalau Anda cuma mikir masalah, Anda tidak akan bertindak. Betul? Dimanapun Anda berada, kapan aja. Hidup ini memang menghadapi masalah. Amin. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan janji Tuhan, masalah itu pasti kita menangkan. Ini sudut pandang, harus menetapkan hati, lalu memperjuangkan. Anda mau 2023 berakhir dengan kemenangan? Menang? Menang? Ayo kita ucapkan iman ya, bukan Yosua bilang mengucapkan yang sebenarnya. Jangan cuma niru ya, sekedar bukan. 2023 kita akan berkemenangan. Amin. Ayo 3 kali yang keras ya sesuai imanmu. 2023 kita akan berkemenangan. 3, 2, 1. Ayo yang keras. 2023 kita akan berkemenangan. 2023 kita akan berkemenangan. Elingo ya, lek ngadepi masalah, ojo laduh mateng kon, mateng, ya mateng memang mateng. Lek mentah ndak kena dimakan saudaraku ya, mateng, memang mateng. Tapi Anda harus ngomong, tahun ini aku harus hidup berkemenangan. Amin. Tahun ini aku harus hidup berkemenangan. Jangan takut masalah, banyak masalah. Terus didangi terus, kita ini dihadang terus, tiap hari masalah, tapi tiap hari dimanapun kapanpun Anda akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. 45 tahun setiap hari perang loh Kaleb ini, setiap hari perang yang namanya Kaleb ini. Jadi menetapkan hati. Saudaraku, 45 tahun kemudian, Yosua Fatsal 10 ya, di Fatsal 10, enggak usah dibaca itu. Itu ada di, yang lalunya, rebut perang. Lalu 45 tahun lalu, itu kita ayat yang kita baca tadi. Aku sekarang sudah kena. Hebron itu sudah jadi miliknya orang Israel. Kaleb bilang sama Yosua, aku ini sekarang nagih janji. Lalu Anda nagih janji? Apa janji tok, gak digenep-genepi gitu saudaraku ya. Anda nagih janji? Ya, luar biasa. Sementara perjalanan imannya, saya ingin tunjukkan kepada Anda, perang, kesel gak? Kesel. Orang yang terlalu forsir lepok. Tapi ini di ayat yang keberapa? Tadi Kaleb bilang, sekarang ini umurku 85. Tapi aku masih tetap sama. Ayat berapa ini? 12 ya. Aku masih tetap sama dengan waktu 45 tahun yang lalu. Waktu itu aku umur 40, sekarang 85, aku masih tetap sama. Saudaraku, saya ingin menunjukkan Anda, kalau Anda hidup dalam track recordnya Tuhan, Anda hidup dalam berpegang kepada janji Tuhan, Anda hidup dalam memperjuangkan janji Tuhan jadi kenyataan dalam hidup Anda, maka apa yang terjadi saudaraku? Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, amin. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Stamina dan kesehatan Kaleb tetap sama. Lalu iman dan tindakannya Kaleb tetap sama.
Apa yang dikerjakan? Yosua menyerahkan Hebron kepada Kaleb. Halo, Hebron miliknya siapa? Kaleb dan keluarganya. Kapan itu Kaleb terima janji? Ketika dia menjejakkan kaki, ketika dia ada di tengah-tengah persoalan itu, dia pegang janji Tuhan dan dia perjuangkan janji itu jadi kenyataan. Maka realita janji Tuhan pasti ya dan amin. Jangan cuma lihat orang lain diberkati, jangan cuma lihat orang lain mengalami mujizat, tapi mari biarlah hari-hari hidup kita punya kacamata Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, perjuangkan janji Tuhan jadi kenyataan di dalam hidup ini. Maka Anda akan merasakan kasih karunia-Nya dalam hidup. Ayat penutup ya, enggak apa-apa, enggak usah dianu Bu, siapin itu aja. Ayat penutup tolong ini dibaca bareng tapi pakai ini ya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Yuk, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ya, sudah ada di depan saudaraku ya. Baca yang keras ya, bareng ya. 3, 2, 1. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Rasakan sendiri gitu. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Lalu Anda merasakan sendiri kebaikan Tuhan? Hari-harimu diwarnai kebaikan Tuhan. Tetap cinta firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Perjuangkan janji Tuhan menjadi kenyataan yang real dalam hidup ini. Orang bisa berharap kepada kuta, kepada kereta dan kuda. Orang bisa berharap bersandar pada kekuatan, kekayaannya, pada fasilitasnya, pada kenalan relasinya. Orang bisa bersandar kepada, tapi Mazmur katakan, Daud ngomong, aku enggak. Aku enggak ngandalkan kekayaanku, aku enggak ngandalkan kemampuanku, aku enggak ngandalkan kekuatanku. Aku mengandalkan Tuhan yang padanya ada kemenangan demi kemenangan. Kita bangkit berdiri.